materinya poin ya, poin TM kedua. Endingnya ini ya, buat kalau yang di ya, slide saya kelihatan, share screen saya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Untuk di berapa ini? Di pertemuan keempat, tapi ini di pertemuan tiga ya. Lupa nih dari prodi yang lain. Kita akan mencoba membuat sebuah, ini yang kemarin tiga sudah saya terangkan di video, tapi tidak semua coding yang ini, cuma saya simulasikan ke datanya cuma tiga saja. Itu pun yang tunjangan istri sama tunjangan anak belum ada di video ya, tapi suruh apa? Saya minta untuk dilanjutkan sesuai coding. Mungkin dari coding ini ada yang tidak paham atau itu tentunya ada yang paham ya tentunya. Oke, contoh ini di tabel sama ini kan digunakan untuk membuat tabel atau kita simulasikan aja ya. Kalau yang ini kan kemarin sudah saya terangkan dalam video. Saya yang melanjutkan ke yang ini. Slide keempat ya. Slide keempat. Walaupun codingnya mana? Yang keempat, bukan ini ya. Bukan ini, saya download aja dari sini. Lupa ini. Tapi teman-teman ada yang di Semarang ya? Ada yang kerja di sekitar kampus? Ada, Pak. Ada. Kalau seumpama kok terkendala dan ingin konsul secara apa ketemu, ini gimana Pak? Mas silakan mampir ke kampus ya di jam kerja. Siapa? Coba saya lihat materinya kelihatannya beda dengan saya. Jadi tugas hari ini tidak terlalu berat banget ya, cuma dua file saja. Kalau kemarin yang TM3 ya, itu dari 2.1 sampai 3.5 banyak. Oke, yang ini yang akan saya terangkan mungkin ya ini ya, walaupun secara codingnya sudah ada juga ya, sudah ada. Coba kita simulasikan. Ini agak ada yang bisa menganalisa ini kira-kira ada yang salah enggak gini? Ada ya? Apa kira-kira? Yang salah apa kira-kira? Ya, nomornya mulai kok 2 gitu ya. Enggak 1 Pak gitu. 2, ini salah coding. Salahnya nanti saya tunjukkan kesalahannya di mana. Oke, coba sambil untuk menyelesaikan ini saya langsung ini pakai langsung saya simulasikan codingnya. Kita coba membuat sebuah coding ya. Kalau kita ingin membuat tabel kemarin di pertemuan berapa ya sudah saya sampaikan ya di pertemuan ketiga ya kalau tidak salah di awal itu. Kalau kita ingin membuat tabel harus itu masuk coding yang bukan PHP aslinya. Jadi untuk tabel itu masuk ke HTML, bahasa coding yang HTML. Ya, cuma kita bisa combine coding yang tipenya HTML dengan PHP itu bisa dalam satu halaman yang sama. Oke, kita sudah membuat lat 3, saya simpan di TM2 ya, namanya lat 3. Oke, coba kita bayangkan sebelah kanan, ininya sebelah kiri. TM-nya. Harus sebelah kanan. Lat 3, saya lihat. Jadi kalau ingin membuat tabel seperti ini, tabel, kemudian ini ada
satu baris, barisnya menggunakan TR ya, teman-teman masih ingat, TR itu gunakan untuk membuat baris. Barisnya sudah ada ini, satu. Kemudian kalau ingin membuat kolom, kolom dalam satu baris itu, kalau kolom pertama itu bisa kita gunakan TH. Bisa enggak pakai TD, Pak? Boleh. Pakai TD pun boleh. Jadi TH sama TD itu biasanya, tapi kalau kolom di baris awal itu menggunakan TH. Tapi pakai TD pun enggak apa-apa. Ya, saya bingung, TH dengan TD itu sama saja. Nah, letaknya posisinya kolom di paling awal, sama kolom setelah kolom di baris pertama sama kolom setelah baris pertama saja. Yang TD biasanya kolom setelah baris pertama. Oke, kalau sudah, sekarang tadi soalnya kan diminta untuk membuat ini ya. Diminta untuk membuat apa? Ini nomornya salah nih. Variabel yang isinya adalah ini. Kira-kira di tabel ini kita membutuhkan berapa variabel array. Jadi kemarin masih ingat perbedaan antara variabel biasa dengan variabel tipenya array? Ada yang masih ingat? Bedanya apa? Variabel array dan variabel biasa. Kalau penamaannya sama, cara membuat variabel penamaan sama. Diawali oleh dolar, kemudian huruf A sampai dengan Z, kemudian baru nomor, tidak boleh ada karakter khusus. Sama, penamaannya sama. Tapi fungsinya yang berbeda. Kalau yang variabel itu hanya untuk menyimpan sekali satu nilai ya. Jadi nilainya tidak boleh lebih dari satu. Tapi bisa diubah, gitu ya. Bisa berubah. Tapi nilai sekali variabel itu nilainya satu. Tapi kalau yang variabel tipe array itu dalam satu eksekusi itu lebih dari satu nilai. Nah, kalau kaitannya dengan di sini, ini ada NIM, nama, sama kode prodi ya. Kalau nomor gini kan bisa dari perulangan. Kayak kemarin membuat nomor urut 1 sampai 10 ya, bisa menggunakan di dalam perulangan ya. Kalau ini tidak bisa dipikirkan nomor itu. Dianggap aja itu bukan sebuah nilai yang perlu kita simpan dalam sebuah variabel. Yang perlu kita simpan ada NIM, nama, sama kode prodi. NIM sendiri itu isinya ada 5, nama sendiri isinya ada 5, kode sendiri isinya ada 5. Maka perlu kita simpan dalam variabel array. Cara membuat variabel array, karena array itu masuk ke PHP, berarti harus ada PHP ini. Diawali PHP dan diakhiri oleh PHP. Itu disematkan di sebelum tabel ya. Nah, jadi di sebelum tabel berakhir, kalian buat variabelnya. Kalian buat variabel array, harus diupdate oleh PHP. Kalau sudah, variabel array-nya butuh apa? Namanya boleh terserah kalian. Tapi biasanya jangan sampai buat nama variabel kalian bingung sendiri. Jadi dimiripkan dengan fungsinya. Contoh, kita ingin menyimpan variabel NIM, berarti kita simpan dalam variabel, karena dia array dikasih arnim gitu. Tapi tidak harus itu ya. Itu cuma contoh ya. Teman-teman tolong diperhatikan, itu cuma contoh. Bukan harus itu, bukan ya. Tapi cuma contoh. Kemudian untuk nyimpan NIM ya, NIM kita buat arnim yang isinya ini. Kalau dilihat dari isinya itu, kalau nama isinya kira-kira apa? String kah? Kemarin kan di pertemuan kedua itu kan ada tipe data ya. Ada string, ada integer, ada float. Kalau yang harus diapit petik ini namanya string, di dalamnya string. String itu ya dari A sampai Z atau kumpulan dari huruf dan angka. Gitu. Kemudian kalau NIM-nya ini kalau tidak diapit petik berarti tipenya adalah integer. Boleh enggak tipenya diganti Pak? Itu menjadi string diapit petik? Boleh. Ya, karena ini tidak ada kaitannya NIM dengan prodi. Boleh enggak Pak di apa? Ini bukan kode prodi itu 414 diapit petik. Kalau tidak kaitannya dengan operator aritmatik boleh juga, ya enggak masalah. Tapi begitu nanti kalau ada variabel yang nanti
ada perkalian atau penjumlahan atau pengurangan dengan variabel lain, berarti harus tipenya integer. Karena ini kode prodi di soalnya kan tidak ada kaitannya dengan ini ya, operator aritmatik, berarti boleh diupdate petik kalau menghendaki tipe datanya adalah string. Jadi kebetulan saya buat tipenya integer atau tipe nomor ya. Sampai sini ada yang masih bingung membuat variabel 3 ini. Karena apa? Karena kita butuh menyimpan variabel yang digunakan untuk menyimpan name ada 5 data, nama ada 5 data, kode prodi ada 5 data. Kita simpan dalam tipe array. Kalau variabelnya tipenya array harus ada ini. Array kurung buka nilainya apa? Array kurung buka nilainya apa? Sampai sini paham ya? Pahamkah? Silakan yang tidak tahu ditanyakan, yang masih bingung bertanya. Saya nanti jadi bingung ini, nanti antara paham dan tidak. Jadi tolong saya dikasih feedback ya. Bagaimana kalian paham atau tidak. Sampai sini pahamkah teman-teman? Mas Asep Sunata, pahamkah? Bertanyalah jika tidak paham. Kalau diem saya malah bingung ini. Cukup Pak, cukup paham. Masih bisa dipahami? Iya, ini lagi kerja juga sih Pak. Oh, bisa Bi. Oke, nanti kalau kurang paham diputar-putar ya videonya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ya, oke, selamat sambil nyambi lah karena tugas itu juga. Mau nanya Pak, Ya, silakan. nah, itu kan setelah PHP arraynya nama, tapi jatuhnya di kolom kedua. Iya. Sedangkan name itu urutannya yang kedua, tapi kolomnya jadi jatuhnya sebelum gitu. nama. Kalau penempatan itu tidak masalah, mana duluan mana itu tidak masalah. Itu nanti pengaruhnya waktu di coding, kalau di sini di baris mulai 32. Dari runtutannya tidak gini ya, runtutannya itu tidak harus, kalau dia harus urut dari awal dan akhir tidak Pak, tidak harus, asal variabel itu belum dipakai runtutannya tidak masalah. Ini tidak dikasih ketentuan yang duluan yang mana, karena kita baru istilahnya mendeklarasikan atau mendefinisikan bahwa kita membuat variabel ini isinya adalah ini dulu, belum ditampilkan ke layar ya. Belum ada masalah urutannya. Oh, kalau diurutkan secara urut bagaimana Pak? Boleh, supaya pola berpikirnya lebih enak Pak, boleh. Sudah ke sana. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Di mute dulu ya, yang tidak mau bertanya di mute dulu. Kemudian kita lanjutkan bagaimana menampilkan ini, membuat baris di bawahnya. Membuat baris di bawahnya kita lakukan menggunakan perulangan ya. Perulangannya menggunakan apa? Ya for itu. Oh ya, kemarin masih ingat ya konsep variabel array, tipe array itu kan ada 2 jenis. Ada yang masih ingat array apa dan apa di penjelasan kemarin, pertemuan minggu kemarin? Ada apa saja array-nya itu? Yang ada apa kemarin? R2 0, R2 1 gitu ya, kemarin. Kemudian ada nama Ani Budi gitu ya. Jadi ada 2 tipe array ya. Array bentuknya numerik, ada array bentuknya asosiatif. Maksudnya gimana Pak? Kalau yang array numerik itu biasanya dia variabelnya ini tinggal disebut array, langsung nilainya individu. Maksudnya kalau string, koma, nilai kedua berapa, nilai ketiga apa, nilai keempat apa. Ini semua tipe data array numerik. Ya. Nanti cara membukanya kita kasih identitas i keberapa. Kemarin di TM waktu array ya. Kalau yang asosiatif bagaimana? Asosiatif yang kemarin contoh kayak nilai Ani sama dengan kurung buka 80, itu namanya asosiatif. Jadi untuk indeks array-nya itu di indeksnya bukan numerik tapi langsung berupa string atau nama Contohnya sudah saya ada kemarin di TM berapa ya? Saya lupa.
Saya cari. Di file open PMP nah ini contoh kalau ini sama dengan ini array juga, cuma kalau ini array-nya asosiatif. Maksudnya apa? Ini ada identitas. Jadi kalau di sini itu arnama 0 itu isinya Budi, arnama 1 isinya Ani, arnama 2 ini isinya adalah Putri. Tapi kalau yang di layar ini, yang bentuknya ini, ada sama dengan lebih besar, ini maksudnya adalah mahasiswa Budi, bukan 0 ya, tapi Budi itu isinya 1804200. MHS Ani isinya 1801100. Itu ya. Jadi namanya asosiatif itu indeksnya bukan nomor, bukan 0, 1, 2, 3 dan sekian, tapi indeksnya berupa ini. Nah, kalau di sini Budi indeksnya menjadi Ani, ini indeksnya menjadi Kotim, ini Agus dan sebagainya. Itu ya. Nanti kalau kurang jelas silakan buka lagi materi sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Karena ini tipe data numerik, ya, untuk perulangannya ada dua cara biasanya. Jadi bisa kita gunakan menggunakan for each ya untuk masing-masing, atau kita gunakan for saja. Kalau menggunakan for, kemarin masih ingat ya, untuk perulangan for itu ada nilai awal, kemudian perulangan itu berhenti jika kondisinya terpenuhi, yang ini $i sama dengan kon arnama. Maksudnya apa, Pak? $i, nilai dari perulangan i itu jika lebih kecil dari jumlah arnama. Arnama itu apa? Ini tadi arnama. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bicara count jumlah itu bukan mulai dari 0 ya. Kalau jumlah itu ya banyak jumlah ini 1, 2, 3. Berarti perulangan itu akan berhenti jika $i variabel perulangannya tadi nilainya sama dengan berapa? Ini kan 5, berarti i-nya sama dengan 4 ya, akan berakhir. Perulangan karena apa? Ini kan kalau di array numerik tadi kan arnama 0, arnama 1, arnama 2, arnama 3, yang terakhir arnama 4. Tapi kalau bicara count jumlah keseluruhan itu ya 5. Kan dari 0 sampai dengan 4 kan jumlahnya 5. Karena menyesuaikan dengan jumlahnya array 0 sampai dengan 4, jumlahnya ada 5. Kemudian untuk kondisi awal sampai dengan kondisi akhir ini terpenuhi, $i-nya ditambahkan plus. Ya. Ditambahkan 1 Mas, setiap kali ngelooping. Oke, kalau sudah, sekarang coba setelah perulangan kita masukkan ini rumus, ya, rumus sesuai dengan ketentuan ini. Jika kode prodi 1, maka bidan. Jika kode prodi 2, Rongsen. Jika prodi 4, maka elektromagnetik. Kita masukkan dalam sebuah perulangan. Ingat-ingat, kondisinya ada berapa ini? Kode prodi 1, 2, dan 3. 2, jika kode 4, berarti ada 3 ya. 3 kondisi. Kalau 3 kondisi berarti pakai if, ya. Kemudian else if sama else, yang terakhir else. Untuk format penanganan kondisi kemarin kan if ya, kondisinya apa, kemudian nilainya apa, baru statementnya apa. Kalau statementnya lebih dari 1, wajib dikurung kurawal ini. Kalau for juga sama. For itu kalau lebih dari 1 ini ditutup di sini, pakai kurung kurawal. Tapi kalau statementnya cuma 1, enggak perlu kurung kurawal, enggak apa-apa. Tapi kebetulan ini kan statement before ini sampai sini kan banyak. Kalau statement di if ini sampai sini itu kan ada 2, lebih dari 1, maka pakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, kondisinya apa? Soalnya adalah kode prodi. Masukkan. Oh, kode prodi tadi disimpan variabelnya tipe array, namanya adalah kode KD prodi. K-nya besar, P-nya besar. Nanti teman-teman bagi yang bingung besar kecil, pakai kecil semua enggak apa-apa ya. Ini kan kebetulan untuk menamakan bahwa array name, array nama gitu. Kalau teman-teman kok kesulitan nanti timbang salah, karena ini bersifat sensitif ya untuk yang variabel itu.
maka harus benar besar kecil hurufnya. Jadi kalau bingung pakai kecil semua boleh supaya tidak bingung. Ya, kecil semua untuk yang nama variabel. Oke, kembali ke sini. Jika kode prodi 1, masukkan aja di sini. If kondisinya apa? Kode prodi. Kode prodi tadi tipenya array, maka $R kode prodi. Kenapa Pak ada kurung kotak $I? Karena dia tipenya array. Array di dalam perulangan. Array-nya kan ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lah, array yang keberapa? Ini masuk ke sini. Kalau array waktu kondisi $I-nya 0, berarti kan array prodi-nya apa? Isinya 0 ya. 0 itu 4 ini. Nah, di sini ada sama dengan 2 kali. Teman-teman ada yang masih ingat bedanya sama dengan 2 kali sama 1 kali? Bedanya apa? Ada yang masih ingat? Di pertemuan pertama. Adakah yang ingat? Kemarin belum tahu, sekarang lupa. Sekarang lupa. Oke. Pertemuan pertama kita akan di-download. Mana ya bukunya? Oh ya, PM2 ya maksudnya. Buku. Nah, nih. Baca pemrograman. Dulu masih ingat di operator ya, setelah kita pelajari variabel, nanti ada operator. Operator itu macam-macam. Ada operator perbandingan, ada operator aritmatik, ya. Kembali. Ya. Kalau sama dengan ini sekali, itu digunakan sebagai penugasan. Penugasan itu si A kerjanya apa gitu maksudnya gitu. Jadi contoh variabel ini nilainya apa, itu adalah penugasan. Pakainya sama dengan sekali. Tapi kalau sama dengan dipakai 2 kali, itu digunakan untuk error. Bentar ya. Saya pakai yang buat saja. Untuk operator perbandingan kemarin banyak ya. Bisa kita gunakan sama dengan 2 kali. Itu untuk menyatakan bahwa nilai ini apakah identik dengan ini. Di halaman berapa? Operator. Nah, jadi materi-materi sebelumnya masih dipakai ya. Jangan sampai karena sudah itu langsung berakhir. Nah, ya. Aritmatik, contoh ada plus, minus, bintang, itu manggil perkalian. Persen kemarin mengalami modulus. Kemudian, ya ini penugasan tadi yang saya bilang. Kalau sama dengan sekali itu variabel ini nilainya ini. Contoh ini variabel A nilainya 4. Oh, berarti menentukan variabel A itu nilainya adalah 4. Jadi memberi nilai terhadap variabel A. Tapi kalau sama dengan ini 2 kali itu bukan, contoh ini. $A sama dengan B. $B itu bukan $A nilai itu nilainya itu nilainya dia memberi nilai itu nilainya $A itu $B bukan ya. Tapi maksudnya kalau sama dengan 2 kali itu apakah $A itu nilainya sama dengan $B. Gitu ya. Tolong beda satu karakter aja beda makna di dalam bahasa program ya. Nanti kalau tidak sama dengan simpelnya ini. Jadi beda pentung Pak, maksudnya apa gitu ya. Jadi nanti yang kita pakai di dalam ini, dalam logika kondisi, itu yang dipakai aritmatika ini, perbandingan ini. Biasanya antara sama dengan, identik, apa tidak sama dengan, atau tidak sama dengan bisa lain menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Atau lebih besar, lebih kecil, itu sama dengan, lebih besar sama dengan. Nanti yang isi di dalam syarat di kondisi di if itu pakainya operatornya yang perbandingan ini. Oke, kita lanjut ke materi. Sampai mana tadi? Oh iya, sampai sini. Oke, kalau sudah kita, oh ya materinya tadi sampai sini. Jika kode prodinya sama dengan 1, jadi nilainya jika 1, apa?
Jika 1 itu prodinya kita buat untuk menyimpan variabel prodi untuk menyimpan ini ya. Prodinya namanya bidan ya, namanya bidan. Oh, perawat nanti kalau ganti silakan ya. Ini kan Pak dari modul. Silakan kalau ganti perawat boleh. Kemudian jika karena ini kondisinya sama ya. Jika prodinya 1, ini juga jika prodi 1. Kalau kondisinya sama, bisa kita merger, kita gabung jadi satu. Di penanganan kondisi kita gabung jadi satu. Contoh di sini kode prodi 1, sini kode prodi 1. Oh, berarti waktu kode prodi nilainya sama dengan 1 ya. Itu menentukan prodinya bidan, SPP-nya berapa? 500. 5.500.000. Nah, kenapa di sini satunya tidak diapit petik, Pak? Iya, karena di sini tipe R dari kode prodi ini adalah integer ya, numerik, angka. Maka di sini harus angka syaratnya tidak boleh pakai petik. Tapi kalau di sini dikasih petik 2 ya, di sini wajib dikasih petik 2 gitu. Jadi harus menyamakan karena dia kan di sini itu perbandingan apakah R kode prodi yang ke 0 ya, waktu kondisinya 0 ini sama dengan nilai 1. Kalau 1 dia enggak, skip langsung ke sini. Jadi akan di sini. Kalau di sini kondisinya 4 ya. 4 itu maksudnya kemana? 1, 2. Kita belum sampai ke 4 ya. 2 maksudnya ke L sini. Elektrometri. Oke, tadi kembali ke kondisinya tadi kan cuma 3 ya. Jadi ada 1, 2, dan 4. Berarti 3 kondisi. Kondisi berikutnya apa? Dikasih else if. Kondisi kedua disebut. Kondisinya apa sama dengan 2. Kemudian baru yang terakhir itu langsung else-nya apa. Jadi kalau kondisinya ada 5 berarti if, else if, else if, else if, baru else. Gitu ya. Kalau rumus formulanya sudah dibuat, baru kita buat dalam sebuah baris kita cetak di layarnya. Kalau tadi baru tampilannya baru mana tadi? Tampilannya baru baris ini. Kita cetak untuk yang barisnya yang isinya adalah prodinya apa, isinya NIM-nya berapa, namanya siapa gitu ya. Cara nyetaknya bagaimana? Masih di dalam perulangan ya, for-nya di sini. Ini tutupnya di sini. Kita mencetak baris ya sama Eko, tampilkan di layar apa baris berarti TR. Petik dulu, diakhiri oleh petik di sini. Buat apa nyetak di tampilan layar apa baris TR, ditutup oleh slash TR. Di dalam TR nanti ada kolom, buat kolomnya. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Isinya tapi bukan sama dengan ini, tapi variabel. Kalau nomor berarti ya variabel nomor. NIM, kita bahas yang NIM dulu ya. NIM, nama, kode prodi sama SPP. Untuk yang NIM, karena ini NIM ini adalah variabel array, ya RNIM, maka tinggal aja $rnim gitu. Karena tipe data array harus dikasih kurung buka $i. Karena kita menggunakan for. Ya. Penggunaannya for, bukan for each ya, tapi for. Maka kita gunakan $i. Pokoknya semua variabel array di dalam perulangan, kalau disebut itu menggunakan nama variabelnya apa, dikasih identitas kurung kotak $i-nya. Untuk menandakan dia indeks keberapa dari variabel array tersebut. Jadi sini maksudnya adalah rnim keberapa. Kalau kondisi perulangannya waktu 0, berarti ini 0, 0, 0. 0, 0 itu maksudnya apa? Budi, ininya NIM-nya 1804.200, kode prodinya 4 gitu. Itu waktu 0. Oh, waktu looping kedua itu nilainya menjadi 1. Berarti 1 berarti ani, NIM-nya ini, kemudian kode prodinya 1 dan seterusnya. Looping terus sampai dengan Sri. Oke, kalau sudah coba kita simpan, tampilkan di layar, di reload. Ya. Ini TSPP-nya belum, ini seharusnya belum ada. Ini dikesampingkan. Logikanya masuk sini dulu. Nomor NIM, kemudian isinya adalah 5-nya dan 55 ditampilkan. Dari NIM-nya tadi 5, isinya 5 karena dari perulangan ini akan di looping terus sebanyak jumlah dari R nama. Boleh enggak ini diganti menjadi R NIM? Boleh.
Boleh enggak diganti dengan kode prodi? Boleh. Jadi yang penting salah satu ini kalian ambil. Asalkan jumlah indeksnya sama ya, jumlah dari ini, nilai dari variabel apa? Arraynya sama. Ya. Oke, kemudian sudah ya sampai sini. Kalau ada yang kurang jelas lagi, silakan bertanya. Ya, dijeda saja. Sambil saya lanjutkan. Saya malah berharap kalian tidak tahu, paham, tanya gitu. Tidak usah khawatir, saya tidak malah senang kalau ada aktif gitu. Kita ada saling interaktif malah enak. Oke, sampai mana tadi? Oke, sekarang kita buat nomor ya. Ini nomornya kenapa salah gitu. Nomor kita buat tadi sudah saya sampaikan tidak usah disimpan dalam variabel array. Ya kita manfaatkan perulangan aja. Caranya bagaimana? Kita buat variabel $nomor. Kita buat variabel dulu nomor. Nomornya sama dengan 1 gitu ya. Karena ini 1, perulangannya ini adalah nomor ditambahkan, otomatis waktu ini 1 dicetaknya kan di sini. Waktu sebelum dicetak itu nilainya sudah 1 plus ini ada di baris 18 itu 1 plus plus. Berarti yang semula 1 menjadi 2. Karena looping pertama kan menjadi 2, maka yang tampil 2. Dan supaya menjadi 1 bagaimana? Nomornya silakan diubah menjadi 0 dulu. Ada 2 cara ya. Cara pertama variabel $no nomor ya, untuk menyimpan nomor kita nolkan dulu. Baru di dalam perulang kita buat penambahan ya. Operatornya plus plus setiap kali perulangannya dia nambah 1 baru ditampilkan di kolomnya. Oke, kita simpan. Nah, menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi bisa nomornya diganti 0. Bisa cara kedua. Cara kedua bagaimana? Cara kedua kita ubah ini. Nomornya tetap 1, tapi perulangannya sini kita ubah di sini. Nah, kita ubah di setelah penampilan baris di sini. Nah, ini bisa juga. Ya, bisa juga seperti ini. Oke, kita simpan, kita tampilkan. Reload. TSP. Oke, nomornya di garis 1, tapi ngelupingnya nomor itu setelah ditampilkan di layar. Oke, kita simpan. Jalankan. Nah, seperti ini. Jadi nomor tetap nilainya 1, tapi penambahan nomor itu setelah ditampilkan di layar. Jadi waktu jebret 1 gitu ya. 1 dia masih menggunakan nomor 1. Terus dia baru ditambahkan 2. 2 masuk perulangan lagi. Saat cetak sini 2. Berakhir sini baru ditambahkan menjadi 3. Baru dicetak 3 dan seterusnya sampai gitu ya. Oke, kalau sudah itu kita butuh resumnya. Karena tadi kan butuh resum ya, ini total ini. Caranya bagaimana? Untuk membuat resum itu kita buat baris ini setelah perulangan. Jadi yang resum itu kan di akhir perulangan ya. Berarti jangan ikut di for, tapi bawahnya for. Jadi ikutnya kita buat sebuah setelah perulangannya kita buat echo tr, kita buat garis baru ya, echo garis baru pakai tr ya. Kalau supaya ingin rapi ya di indentasinya dirapikan. Nah, seperti ini. tr/tr. Barisnya ada berapa? Barisnya 1 ya. Kolomnya ada berapa? Cuma 2. Tapi supaya runtut ya, jadi nomor sampai dengan prodi itu gabung dan SPP nanti 1. Kita ada yang buat kolom pertama, kita call span. Call span itu digunakan untuk merger. Kalau kalian belajar Word tabel di Word itu membuat merger kolom itu pakai merger cell ya. Kalau di sini call span. Call span ini berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Isinya apa? Variabel isinya adalah tulisan total ini total.
Nah, kemudian total nanti diisi dengan apa? Diisi dengan nilai total SPP. Di sini ada total SPP. Ya, untuk menyimpan total SPP bagaimana? Ada syaratnya ini. Kita buat variabel di bawahnya nomor tadi, yang di atasnya for. Ini buat variabel di line 16 sama dengan 0. Dan begitu perulangan ditemukan baris 1 SPP-nya berapa, itu di sini. Nah, masukkan sebelum nyetak ke baris ya. Total SPP yaitu nilainya adalah total SPP ditambahkan SPP. Jadi begitu looping pertama, contoh looping pertama apa? Budi ya. Budi ini kode prodinya 4 tadi SPP-nya berapa? 5.250.000. Ya, 5.250.000. Dia tersimpan. Dengan ini, TSPP yang semula 0 kan bernilai 0 plus 5.250.000. Iya benar ya. Jadi nilai TSPP di sini menjadi berapa? Ya 5.250. Begitu looping kedua, dia ditemukan ANI ya. Kedua, itu waktu 2 itu kan ANI. ANI NIM-nya ini kode prodinya 1. 1 itu berapa? 1 itu SPP-nya adalah 5.500.000. Yang semula tadi TSPP sudah bernilai 5.250.000 bertambah 5.500.000 dari coding ini. Dia akan menjumlahkan berarti menjadi 750.000. Begitu looping terus sampai dengan Sri ketemu. Maka nanti jadinya ini. Kita simpan ya. Jadinya looping. Nah ini. 5.250.000 elektromatik, bidangnya 5.500.000, rongsonya 5 juta. Ini totalnya jika ada 26.250.000 rupiah. Itu penjelasan dari coding ketiga. Dan kalau ada yang bertanya, mumpung masih saya rekam nanti dia temannya masih bisa melihat lagi kalau ada yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya? Penjelasan slide kelima. Slide kelima, slide keempat ya. Slide keempat. Oke, saya rekodnya tutup dulu nanti.